Perkenalkan, nama saya Arlin Devianingrum dari program studi pendidikan akuntansi Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor pokok wajib pajak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya, itu adalah siswa mampu memahami dan mengidentifikasi apa saja nomor pokok wajib pajak ataupun disingkat sebagai NPWP. Setelah itu, apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, menjelaskan pengertian nomor pokok wajib pajak, menjelaskan fungsi dari NPWP, menjelaskan format NPWP, menjelaskan kewajiban apa saja yang mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP. Setelah itu menjelaskan tempat pendaftaran NPWP. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam materinya. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari NPWP. Nah, NPWP ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri ataupun identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, sama halnya ketika kalian itu mendaftarkan 17 tahun, kalian mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia, kalian akan mendapatkan KTP sebagai tanda pengenal diri. Nah, NPWP ini sama halnya KTP. Nah, nomor NPWP ini akan diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri bahwa kalian ini adalah wajib pajak. Terus setelah kita mengetahui pengertiannya, kita harus mengetahui fungsi dari NPWP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, fungsi dari NPWP ini yang pertama adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Nah, hal ini diartikan sebagai jika kalian ini sebagai wajib pajak, kalian kan berkewajiban untuk membayarkan pajak dan juga melakukan pelaporan pajak. Nah, sebagai aparat pajak, dia ini kan mempunyai hak untuk melakukan pemantauan ataupun pengawasan kepada wajib pajak tersebut. Nah, ketika aparat pajak ini melakukan pemantauan dan pengawasan, dia akan memerlukan NPWP. Terus yang selanjutnya, fungsi NPWP selanjutnya adalah keperluan terkait dokumen perpajakan ataupun pelaporan SPT massa dan tahunan. Nah, di sini kalian harus mengetahui dulu bahwa SPT massa itu adalah pajak yang dibayarkan setiap bulan dan dia akan melakukan pelaporan ataupun pembayaran pajak setiap bulan. Tapi kalau yang SPT tahunan itu adalah perpajakan yang dibayarkan ataupun dilaporkannya di setiap tahun. Nah, ketika kalian melaporkan SPT massa dan SPT tahunan ini, kalian itu harus menggunakan NPWP jika kalian harus membayar dan juga melakukan pelaporan. Terus setelah itu yaitu memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, hal ini maksudnya adalah ketika kalian itu sebagai wajib pajak, kalian itu berkewajiban untuk membayar pajak dan juga melaporkan SPT massa dan tahunan. Nah, ketika kalian itu tidak melakukan hal tersebut, maka kalian akan diberikan sanksi. Sanksi itu ada beberapa sanksi, yaitu sanksi administrasi, sanksi berupa kenaikan, dan juga sanksi pidana. Terus selanjutnya, fungsi yang terakhir adalah mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diwajibkan. Misalnya, kalian ini mau membayarkan kredit ataupun kalian mendaftarkan kredit di bank. Nah, itu kan kalian harus membuat persyaratan ataupun melengkapi persyaratan, yaitu mengisi identitas. Dalam mengisi identitas itu kan pastinya harus ada yang kalian ini punya NPWP atau tidak. Kalaupun kalian ini punya NPWP, berarti itu harus dicantumkan. Terus selanjutnya, setelah kita mengetahui apa pengertian dan juga fungsinya, kita harus mengetahui formatnya. Nah, sejak tahun 2021, format
NPWP itu ada 15 digit. 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit selanjutnya itu adalah kode administrasi perpajakan. 2 digit pertama itu adalah kode jenis wajib pajak. Nah, ini merupakan fungsinya itu untuk membedakan status wajib pajak. Untuk kode 00 itu untuk wajib pajak bendaharawan, untuk kode 01, 02, 03, 11, 12, dan 13 itu untuk wajib pajak badan, dan untuk kode 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10 itu untuk wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya ada 6 digit selanjutnya itu adalah nomor urut wajib pajak. Nah, itu adalah diberikan dari kantor DJP kepada KPP. Terus 1 digit selanjutnya itu adalah kode pengamanan, itu diberikan dari KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan ataupun kesalahan dan penyalahgunaan NPWP. Terus selanjutnya 3 digit selanjutnya itu adalah kode kantor pajak. Nah, itu diberikan dari KPP-nya. Jadi setiap KPP itu kodenya itu berbeda-beda. Terus setelah itu 3 digit terakhir itu adalah kode status wajib pajak. Nah, ini wajib pajak pusat ataupun cabang. Kalau misalnya dia ini adalah wajib pajak pusat, itu adalah kodenya 000. Tapi kalau misalnya wajib pajak cabang itu adalah 001 dan seterusnya. Nah, setelah kalian mengetahui format NPWP-nya, kalian harus mengetahui pihak-pihak apa saja yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang pertama ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan. Badan ini adalah sekumpulan orang yang memiliki ataupun tidak memiliki usaha. Nah, badan ini ada beberapa badan. Ada badan pemerintah yang termasuk BUMN, BPS, dan lain sebagainya. Dan juga ada badan pendidikan. Badan pendidikan itu ada Kemendikbud, Kemenak, BSNP, dan lain sebagainya. Terus ada badan usaha. Badan usaha ini contohnya PT, firma, CV, dan lain sebagainya. Dan juga ada badan-badan yang lain. Terus selanjutnya ada wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya itu telah melebihi PTKP. Nah, ini nanti juga akan diberikan harus mendaftarkan diri dan juga mendapatkan NPWP. Terus selanjutnya ada BUT, bentuk usaha tetap. Itu adalah bentuk usaha yang dijalankannya di Indonesia, teratur di Indonesia oleh badan ataupun perusahaan, tapi yang didirikannya itu oleh orang yang tidak berkedudukan di Indonesia. Misalnya perusahaan batubara. Perusahaan batubara itu dijalankannya itu di Indonesia, tetapi orang yang mendirikannya itu adalah orang luar negeri. Nah, ini batubaranya itu termasuk usaha tetap, bentuk usaha tetap ataupun BUT. Terus selanjutnya itu ada wajib pajak yang berlaku sebagai pemungut atau pemotong pajak. Nah, ini adalah wajib pajak non subjek, yaitu bendaharawan negara ataupun badan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Terus setelah itu adalah pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak itu adalah misalnya kalian ini memiliki usaha restoran. Nah, kalau kalian itu di restoran kan pasti kalian mendapatkan PPN ya, PPN pajak pertambahan nilai. Nah, pengusaha kena pajak itu adalah dia yang memiliki perusahaan dengan konsumsinya, dengan produksinya itu kalian menjualnya itu dengan adanya pajak. Nah, itu adalah pengusaha kena pajak. Terus setelah itu ada wanita kawin atas namanya sendiri. Itu adalah beberapa pihak-pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Terus selanjutnya adalah tempat pendaftaran NPWP. Nah, kalian bisa mendaftarkan NPWP ini di KPP dan secara elektronik. Untuk KPP itu adalah kantor pelayanan pajak. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan itu menyatakan bahwa wajib pajak itu harus mendaftarkan diri pada kantor DJP terdekat ataupun
meliputi tempat tinggal ataupun tempat kedudukan wajib pajak. Terus setelah itu, karena ada kecanggihan teknologi, kalian bisa mendaftarkan NPWP secara elektronik pada laman https://erek.pajak.go.id. Nah, nanti itu melibatkan pengisian data diri secara lengkap dan pengiriman formulir beserta dokumen yang disyaratkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai nomor pokok wajib pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.